Alhamdulillah bertemu lagi sama kita di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nih ngomong-ngomong ya Pak Ustadz nih aku tuh suka bingung cara bedain rizki-rizki yang halal sama haram itu kayak gimana sih ya kayak. Siap. Kadang ada rizki yang kayak ini mah halal kok padahal mah ternyata enggak kak gitu. Jadi suka bingung aku tuh. Nih aku tuh pengen tahu lebih lanjutnya mengenai rizki-rizki yang halal haram itu gimana sih Pak Ustadz? Rizki halal adalah rizki yang ketika mendapatkannya dari cara yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rizki berbentuk materi ya, katakanlah uang sajalah. Kita punya uang nih. Ini dari mana didapatkannya? Apakah dengan cara haram ataupun dengan halal? Kalau halal tentu dengan hal-hal yang baik. Kita mendapatnya kalau dengan jual beli lah katakanlah. Itu kan halal ya. Ya, Untuk kita betul. mendapatkan hadiah itu adalah halal gitu. Nah, tetapi ketika rizki yang bentuk tadi adalah uang katakanlah, kita dapatkan dari hal yang tidak baik, itu mencuri, lebih besarnya korupsi dan lain sebagainya, itu adalah harta ya, yang kita dapatkan dari dengan yang tidak halal, itu haram. Kemudian cara membelanjakannya pun ya tadi, ketika rezeki yang tadi Allah berikan kepada kita melalui kita adalah contoh uang tadi berupa harta, kita belanjakan kepada yang baik, yang halal, berarti itu sesuai dengan petunjuk Allah. Tapi sebaliknya ketika harta tersebut kita gunakan untuk hal yang tidak baik, maka itu harta kita tidak akan sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta tersebut didapatkan dan kemana disalurkannya gitu teh. Jadi harta yang didapat, rezeki yang didapat kita, apakah dengan cara yang baik atau dengan tidak baik mungkin gitulah. Nah, jadi kita harus bisa melihat nih, kita juga bisa membedakan mana ini harta yang halal dan harta yang haram. Gitu Haram. teh. Ya. Ada Pak Ustadz ya, kadang kalau mahasiswa sendiri kan cari uang itu dari perlombaan, Iya. betul kan, perlombaan. Dan kebanyakan perlombaan itu Pak Ustadz, dia bayar duluan, gitu Iya. ya kan, bayar duluan, Betul. terus baru kalau menang kita dapat hadiah. Jadi banyak pirasat-pirasat orang itu apakah ini sebagai bentuk lotre, yang Iya, dimana oh iya. lotre itu kan jadi Betul, judi betul, Pak betul. Ustadz. Jadi sebenarnya rezeki yang kita dapat pada saat perlombaan itu saat menang itu halal atau haram Pak Ustadz? Siap. Kita lihat dulu perlombaannya perlombaan apa dulu gitu ya. Apakah kita lomba Lari Ustadz Lomba misalnya, lari? biasanya. lomba lari contoh. Jadi memang sebagai pemenuhan administrasi, kalau memang udah kesepakatan dua belah pihak baik panitia dan kitanya, itu sah saja ketika kita daftar dulu mengeluarkan uang. Karena kan itu mah bukan hal yang tidak baik ketika lomba lari kita katanya. Itu hal positif kan. Nah, kecuali kalau lombanya lomba yang diharamkan gitu. Ya, seperti itu. Kan kalau ini mah lomba lari coba olahraga sehat gitu ya. Kemudian tadi Betul. ketika ada bahasa bayar dulu, kita harus lihat dulu ini kacamatanya gimana, apakah lotre atau tidak. Kalau lotre mah kan ya memang kalau secara ini mah tebak-tebakan ya. Iya, Tapi kalau ini begitu. mah kita meniatkan saja daftar ini, kita mah untuk olahraga saja, apalagi kalau lari lah gitu ya, seperti Iya, itu. begitu. Gitu itu teh. Ya bahwa tidak dikategorikan lotre kalau seperti itu mah. Kita lihat dulu pertandingannya apa gitu. Itu mungkin. Iya Ustadz, mau nanya lebih lanjut nih. Boleh. Kan biasanya itu ada suka kayak uangnya itu buat kupon katanya tuh. Kuponnya itu bisa jadi menang umroh, menang haji yang kayak Iya. gitu. Apakah betul. itu tuh itu kayak lotre atau bagaimana Ustadz? Kupon ya, jadi Iya. ketika door prize mungkin ya seperti itu. Door prize betul Kalau Pak Ustadz. door prize kan itu mah hadiah. Iya. Kalau katakanlah door prize, kita ikut satu event lah katakannya. Iya. Jadi biasanya, tapi kalau gini ketika kita daftar 100.000 nih, tapi sudah dapat apalah bingkisan atau apa gitu ya, sebagai yang mengganti 100.000, tapi ada lebihnya, itu ada door prize, umroh ataupun jalan-jalan kemana lah gitu ya. Itu boleh-boleh saja, karena selama tidak merugikan.
tidak merugikan kedua belah pihak. Yang penting tadi dapatnya dari mana gitunya. Perlombaan tersebut nggak mungkin, saya kira nggak mungkin ketika ada acara yang tidak baik, hal yang kemaksiatan, kemudian hadiahnya umroh, kan mungkin ya. Betul juga Iya, iya. Kita lomba minum keras, siapa yang paling banyak nanti hadiahnya umroh, kan nggak mungkin. Iya, betul. Nah, seperti itulah. Jadi artinya itu sah saja menurut ya kacamata dalam Islam ketika tidak merugikan kedua belah pihak gitu. Wah, Masya Allah. Masya Allah, saya kira karena nggak pasti tadi ya Iya. kan. Ini menang atau enggak ya gitu. Apalagi diundi juga ya Kang Diundi ya. Apalagi juga. kita kadang suka, aduh udah bayar mahal-mahal, tohnya nggak menang. Suka Iya, gitu betul, ya. itu Pak Ya, Ustadz. makanya tadi saya kembalikan lagi, kita luruskan dulu niatnya gitu ya. Nah, kalau kita luruskan niatnya kan itu mah kan ada judi lah ya. Kan kalau perlombaan memang sudah dilegalkan, sudah ada mungkin koordinasi dengan MUI, karena yang memberikan fatwa halal haram kan bukan Ustadz ya. Tapi yang memberikan fatwa halal haram dalam suatu event atau apa adalah MUI. Jadi apa namanya, kapasitas Ustadz tidak memberikan fatwa. Makanya tadi saya lihat dulu ini perlombaannya apa. Ya, kalau memang saklek dikatakan haram ataupun halal gimana? Ya tadi lihat dulu. Kalau tadi contohkan lomba lari ya kita lihat tuh ini banyak manfaatnya atau madorotnya. Dan ketika tadi ada bahasa ada anggapan bahwa oh ini masuknya ke dalam judi karena seperti lotre lah jadinya dan sebagainya. Yaitu yang berikan fatwa adalah MUIA. Ketika ini dalam suatu perlombaan ini ada perlombaan ini, pasti ke panitia akan koordinasi dengan instansi terkait. Lebih khusus dirahami adalah majelis ulama. Nanti akan dipelajari, maka keluarlah fatwa bahwa perlombaan ini adalah haram. Gitu. Haram, Gitu, wah ah. betul. Ya tidak bisa seenaknya, oh ini haram, ini halal, tidak bisa. Ya, Karena sembarangan. yang membedakan, yang memberikan fatwa adalah majelis ulama. Majelis Iya, Ulama Indonesia, betul. betul. Jadi jangan takut pemirsa di rumah kalau ikut-ikut lomba ya. Iya, Tapi betul. lombanya harus jelas dulu. Jangan sampai lomba yang enggak Nah, ya. itu, Betul, itu kata yang Pak paling Ustadz. penting. Betul. Tapi yang sungguh penasarannya Pak Ustadz, kalau kita makan yang haram itu apakah kelihatan dari tubuh kita gitu? Apakah tumbuh di sini bendol-bendolan atau gimana? Itu kan serem banget ya Pak Ustadz. Ya betul. Kalau dalam Islam itu gimana pandangannya Pak Ustadz? Kalau memakan harta yang haram, memang secara kalau memang lahiriah, contohlah minuman keras, pasti itu akan ada dampaknya terhadap tubuh kita. Iya. Dalam tubuh yang peminumnya bukan kita ya. Jadi ketika kita memakan makanan yang haram, tentu itu akan berdampak terhadap orang yang memakan tersebut, atau di bidang apa namanya, di jasadnya, kalau sakit atau apa, overdosis ya kalau minuman keras atau obat terlarang seperti itu. Dan memang ketika harta yang kita makan haram dimakan oleh anak istri kita, dimakan oleh keluarga kita, maka itu akan berdampak. Di antaranya kalau istri susah diarahkan, anak-anak kalau istilah Bandung mau bedegong gitu. Itu diantaranya akibat harta yang dimakan itu ada muatan haramnya yang kemakan oleh anak kita gitu. Nah, makanya kita harus teliti lah ketika memakan makanan teh gitu. Apakah ini haram atau halal? Kalau makanan sudah jelas ada Iya. label labelnya. halal. Label halalnya. Itu siap. Kalau harta ini kita nggak tahu kan? Iya nih Pak Apalagi Ustadz. kalau misalnya hartanya, misalnya kalau tadi kan dari keluarga misalnya nih, kalau iya. misalnya dari temen nih Bapak, misalnya kita dapat harta yang kita gak tahu apakah ini halal atau Oh, haram. haram gitu. Nah, dampak buat kitanya tuh apa sih Pak? Nah, ketika yang mereka berikan kepada kita kan kita tidak tahu. Iya. Yang berdampak itu ketika kita tahu lah gitunya. Kan yang memberikan mah katakanlah kita tidak tahu kan harta yang diberikan oleh teman kita atau haram atau halalnya. Ya, kita mah kembalikan aja bismillah saja, karena ini adalah pemberian dari orang lain. Makanya kita tanya dulu, maaf ini teh halal atau haram? Nah, itu Iya, kan betul, nggak mungkin ya. Iya begitu. Tapi kita kan Sungkan ya. kita kan tahu juga ketika oh si anu teh dapat uangnya. Saya kemarin lihat dari hasil judi ya, kita pasti tahu ya. Oh ini pasti haram gitu, seperti itu. Mungkin itu teh ya. Jadi ketika orang lain memberi, kita mah berprasangka baik saja lah. Karena kita tidak tahu kan, tidak tahu bahwa ini halal haramnya apa. Gak mungkin kita selidik dulu Iya, susah menghabiskan ya. waktu. Susah. Iya. Susah ya Pak Ya, betul. nih.
Sebenarnya banyak banget loh Bapak ini Betul, pelajaran tentang yang rezeki Iya, ya betul tentunya. sekali. Dan pemirsa di rumah juga bisa bertanya-tanya melalui kontak kita di 0813 9447 7912. Nih buat pemirsa yang masih penasaran ya pembahasan kita tentang rezeki ini, jangan kemana-mana ya karena kita masih mau berbincang-bincang ya, lebih seru lagi ke depannya nih. Jadi buat pemirsa semuanya jangan kemana-mana, hanya di Fajar Berkah Pasti berkah.